Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kompang Sumber Rezeki. Kali ini tampil lagi di live setelah kemarin off dulu ya. Karena apa ya, kemarin rada-rada malas aja ya, rada malas. Karena live ini sedikit malas. Oke. Seperti biasa, saya mengambil tema dengan yuk belajar bareng budidaya ikan sistem bioflok. Karena kenapa saya ngambil tema ini, yuk belajar bareng dengan budidaya ikan dengan sistem bioflok, karena di sini saya masih dalam rangka merintis ya untuk budidayanya, bukan sebagai suku. Jadi kita sama-sama belajar lah bagaimana cara mengembangkan budidaya ikan. Walaupun ini belajarnya saya belajar otodidak ya, tidak mengikuti seminar, tidak mengikuti, ya belajar dari pengalaman orang ya, pengalaman orang lain, pengalaman dari video-video orang lain, kemudian paling ilmu-ilmunya dari materi-materi yang ada aja ya, yang ada di Google, yang ada di kemarin sempat mau beli bukunya, tapi lumayan cukup ngawis bukunya. Saya rasa isinya sama aja ya gitu. Oke, kita perkenalkan, Kompang Sumber Rezeki ini memiliki sedang beternak ikan ya. Ikannya ini ikan nila guys. Selama ini saya sekarang ini lagi masa eksperimennya, eksperimen tentang pakan ya. Jadi pakannya saya pakai pakan alternatif. Nah, ini pakan alternatifnya sudah sedikit lagi ya. Ini kenapa saya pakai pakan alternatif ya, tujuannya adalah untuk mengurangi biaya pengeluaran ya, mengurangi biaya pengeluaran. Kemudian tujuan juga edukasi ya, supaya saya lebih mengetahui bahwa pakan ini cocok atau enggaknya dilihat dari perkembangan sehari-hari dari ikan nila yang saya miliki begitu ya. Nah ini guys, saya baru mempunyai 5 kolam ya. Bagi yang belum tahu, ini saya perkenalkan bahwa saya baru memiliki 5 kolam. Nah, saya perkenalkan 5 kolam tersebut adalah ini diameter 2, ada diameter 2,5 meter, ada 2, kemudian ada diameter 1,5 meter. Nah, teman-teman, isi dari kolam-kolam tersebut adalah diameter 2 saya isi dengan ikan nila yang kecil-kecil ya, yang burayak. Nanti kalau berumur, saya sambil membersihkan ya guys. Nanti ada kegiatan membersihkan, ada juga kegiatan ini karena membersihkan dari daun-daunan ya. Daun-daunan yang ada di sini seringkali berjatuhan ke dalam sini ya. Kalau nggak percaya kita cek dulu. Ini kan walaupun sedikit. Nah, ini ada ambil, ada tutup juga ya guys. Ya. Nanti yang minat dia, saya ambil dari istri juga. Nanti kita coba ambil sebagian tutupnya. Daun-daun ini kalau misalkan dibiarkan begitu saja bikin kotor kolam, dan juga nanti bikin bau pada kolamnya ya. Ini yang ngembang juga kita ambilin ya. Jadi yuk pindahin ya guys, karena ini khusus untuk yang kecil ya. Ini ada yang tertinggal ya, ada juga nih, karena ini ada yang tertinggal waktu di
sebagian ada yang tertinggal ya, karena agak susah ya biarkan aja lah. Kalau ada 1 sampai 10 ekoran, kita pindahkan ya ke kolam khusus yang susah gini. Nah guys, jadi prosesnya adalah seperti ini yang saya miliki. Jadi kolam yang besar ini, yang diameter 4 ini, walaupun ini kolamnya besar, tapi populasinya hanya sedikit ya. Ini hanya berisi dengan ikan ya. Nah harapannya nanti indukan ikan yang ada di kolam saya ini, dia beranak dengan baik. Nah, anaknya nanti akan saya transfer ke kolam yang ini. Maka di sini adalah isi dari anakan-anakan yang ada di sini. Jadi seperti itu prosesnya ya guys. Yang jadi anakan yang ada di sini saya transfer ke kolam yang di sini. Nanti kolam yang di sini tatkala berumur 1 bulan, 2 bulan ya, sudah sebesar-besar yang seperti tadi. Nah, kita transfer ke sana gitu ya, transfer ke sana. Ataupun bisa misalkan ini yang sudah besar berumur 3 bulan, kita transfer ke sini ya. Ini sudah berumur 3 bulan, yang itu transfer ke sana. Jadi yang ini akan menjadi, jadi kolam yang kecil-kecil ini adalah tempatnya burayak pokoknya mas, sampai berumur kurang lebih 3 bulan, sudah sebesar 1 jempol ataupun 2 jari ya. Nanti sudah sebesar begini, kita transfer ke kolam yang pembesaran. Nah ini adalah kolam pembesaran. Nah, ini kolam pembesaran, 2 kolam ini ya, 2 kolam ini pembesaran. Jadi bisa jadi kalau misalkan ini sudah ataupun disortir, nanti yang kecil-kecil kita biarkan, yang besar kita angkut ya, seperti itu. Nanti yang besar kita angkut, kalau sudah diangkut berarti tinggal yang kecil-kecil. Nah yang kecil-kecil di sini akan ditambahkan dari kolam yang ini. Jadi nanti kedepannya saya tidak perlu membeli bibit gitu ya. Jadi cuman bibitnya dari yang saya pijahkan sendiri ya, seperti itu. Nah ini guys, seperti itu ya. Ini pun masih ada yang kecil-kecil, ini sebetulnya campur juga nih ya. Kemarin saya campur, jadi rencananya tuh masih ada yang kecil-kecil ya. Ini campur, kalau misalkan ada yang besar nanti kita sortir ya. Insya Allah hari Sabtu yang besar ini adanya kematian, nggak tahu kenapa. Awalnya sih saya suuzonnya dari cuaca ya, banyak yang hujan, tapi kayaknya ternyata setelah saya telusuri bukan dari hujan ya, karena faktor hujan itu tidak terlalu besar mempengaruhi untuk banyaknya kematian ikan. Nah, tapi yang saya telaah ini ada kemungkinan dari pakan alternatif yang saya bikin ada kesalahan gitu ya, ada kesalahan teknis, yakni itu kan terbuat dari tepung beras ya. Nah tepung berasnya itu terlalu kasar, tidak lembut ya, tidak halus, terlalu kasar sehingga pencernaan ikan itu tidak baik ya ke pencernaan ikannya, sehingga lama kelamaan ikan itu mengalami kembung. Jadi banyak ikan yang mati juga di sini ya. Nah karena banyaknya kematian, saya pindah-pindahkan dulu ikan-ikannya yang cukup besar, campur semua dengan yang kecil-kecil ke dalam kolam 2 kolam ini ya, ke dalam kolam 2 ini. Nah jadi treatmentnya kemarin itu saya ganti air, kemudian tambah probiotik ya, tambah probiotik, kemudian vitamin juga pada ikan. Alhamdulillah sampai saat ini, walaupun sekarang masih tetap pakai pakan alternatif yang sama, yakni terbuat dari bekato dan juga tepung beras. Alhamdulillah sampai saat ini kematiannya sudah tidak ada ya. Nah ini guys,
saya bikin sendiri imhopkonnya, terbuat dari botol plastik bekas minuman. Nah, ini sudah saya sudah saya diamkan selama setengah jam. Nah, ini vlognya masih, karena kemarin diguyur hujan ya, sehingga ini vlognya jadi berkurang. Ini 25 ml, harusnya naik ya. Oke. Nah, ini juga sama ya vlognya. Ini sambil saya bawa serokan ini buat membersihkan, karena di sini saya masih alami ya, dijaga kearifan lokalnya, kearifan alamnya. Jadi walaupun saya mempunyai kolam, tapi tetap nanti tumbuh-tumbuhan tetap dijaga. Kalau yang lain makan banyak-banyaknya pakai atap ya, tapi saya tetap pengen melestarikan lingkungan ya, melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan. Jadi tetap tumbuhan tetap ada. Kemudian ini rumput-rumput juga tetap saya biarkan ya, nanti buat nambah-nambah oksigen lah, lumayan ya, nambah-nambah oksigen buat kita sendiri ya. Nah, ini juga kita ambilin si sampah-sampahnya, sehingga banyak daun-daunan ya. Nah, daun-daunan kita ambilkan aja daun-daunannya ya. Daun-daunan pisang itu yang sengaja kita taruh mah nggak masalah ya, karena ini bisa melarutkan senyawa kimia ini ya. Kalau misalkan gebog pisang ini bisa melarutkan senyawa kimia, dibiarkan saja. Sebetulnya daun-daun itu juga alami ya. Nah guys, ini kalau ini piring bekas ini ya, bekas tadi para ayam. Nah guys, ini yang kecil-kecil yang tadi ya, tuh temennya seperti ini ya. Kita coba, ini sih masih populasinya sedikit tuh ya. Jadi ikannya sebesar-besar gini ya. Ini baru berumur kurang lebih 1 bulan ini guys. Harusnya sih kemarin ya saya catat ya, tiap kali ada perpindahan, biasanya saya catat di sini ada label-labelnya, tapi sekarang berhubung banyaknya kerjaan jadi kelupaan. Jadi ini teh seadanya we saujratna gitu nya. Dan guys, kalau misalkan yang kecil-kecil itu biasanya ada di atas ya. Nah, kalau yang besar itu biasanya di bawah. Ini kalau ada yang kecil-kecil, nanti kita coba kasih pakan ya, pakan alternatif buatan saya sendiri ya. Nah, ini sudah bening juga nih. Ini sudah hampir sama ya, sekitar 20 ml nih vlognya ya. Alhamdulillah, kalau misalkan teman-teman beliin hopkon ke toko dari plastik aja itu sekitar 250.000 rupiah ya. Apalagi ya dari kaca sekitar 500 ribuan. Kalau buat peternak rumahan itu kan cukup berat ya, untuk beli itu berat di biaya gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk proyek mah nggak masalah, karena itu kan berguna untuk ngecek sedimentasi ya, ngecek sedimentasi untuk pada orang ahli hidro, ahli tanah, ngecek ini ngecek tanah bisa. Namanya imhopkon ya.
Imhofcon, teman-teman dicek aja kalau ya ada yang mau beli itu ya. Kalau saya mendingan beli sendiri, bikin sendiri aja dari botol bekas ya, namanya untuk meningkatkan kreativitas ya, meningkatkan kreativitas saya sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita coba memberikan pakan ya. Jadi live ini saya tidak lama juga ya, hanya ini aja memperkenalkan, udah perkenalan tadi, kemudian sudah membersihkan ya, membersihkan. Saya coba, yuk siapa yang mau tanya-tanya silahkan ya, yang mau tanya-tanya seputar budidaya ya, siapa tahu nanti teman-teman bagi yang mau bertanya, tapi ini mah bukan menjual ya. Nanti kalau misalkan sudah panen, saya tawarkan siapa yang mau beli ya, nanti beda lagi live-nya. Kalau ini hanya perkenalan saja dan hanya akan mengingatkan bahwa teman-teman kalau misalkan ada yang lupa dari saya juga ya, nanti siapa tahu saya lupa bahwa nanti hari Sabtu lusa ya, hari Sabtu lusa saya akan menyortir kolam yang 2 kolam ini ya. Nanti yang kecil-kecil kita transfer ke yang kecil-kecil, dipisahin dengan yang besar-besar gitu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa live kan, tapi live-nya mungkin biar tidak terlalu lama, jadi saya pompa dulu air yang ada di sini ya. Setelah dipompa baru diambil ikannya. Setelah diambil ikannya, sambil dipompa yang itu juga akan dipompa, itu dipompa ke sini ya. Nanti setelah dipompa baru airnya akan diambil juga, ikannya akan diambil juga ya. Seperti itu guys ya. Ada yang ditanyakan, jika musuh bioflok tersebar adalah mati lampu, bukan mati lampu ya bang, mati listrik ya, bukan mati lampu. Ya memang, tapi makanya dari itu, untuk mengantisipasi mati listrik ataupun mati lampu, sebaiknya teman-teman kalau punya uang lagi, mendingan beli genset ya. Beli genset disesuaikan dengan kapasitas. Ada yang murah juga kok, genset sekitar 500 ribuan gitu ya, ataupun 1 juta rupiahan. Saya juga rencana nanti punya genset ya, tatkala nanti ada mati lampu, karena mati lampu itu atau mati listrik ini terkendala punyaku langsung mati semua ya. Saya juga pernah yang mati semua itu kalau misalkan ikan-ikannya sudah pada bergede ya, pada gede, itu memang resiko kematian cukup tinggi ya, yang besar-besar itu. Karena apa? Yang saya telaah itu, yang besar-besar itu berada di bawah ya. Jadi kalau ada di bawah kolam, di bawah air paling dasar, kalau misalnya mati listrik, jadi amoniak yang tidak terurai termakan oleh ikan sendiri ya. Jadi amoniak yang belum terurai termakan oleh, jadi sehingga amoniak itu kan mengandung racun ya. Jadi itu termakan oleh ikan. Dan yang kedua adalah kurangnya oksigen. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, kalau misalnya mati listrik, biasanya kalau mati listrik ataupun ditinggal oleh kita selama 2 hari ataupun lebih dari 1 hari ya, itu bisa terjadi. Kalau saya kemarin antisipasinya adalah untuk mengurangi resiko kematian, saya kuras dulu ya,
Bang Mahfudz. Jadi kemarin itu saya kuras dulu sekitar setengah dulu, setengah dari. Sebetulnya kalau kita ada resiko kematian itu kalau misalkan sudah ada kelihatan, kalau misalkan belum mengambang ya ikannya itu bisa diolah, Bang ya. Ada yang bilang ke saya itu bisa diolah, ternyata apakah itu bisa dijadiin asin seperti ikan tawes ya, atau yang lainnya. Itu bisa diolah juga kalau mau mengolahnya. Atau bisa dijadikan protein buat, atau bisa dijadikan tepung ikan. Nanti tepung ikan bisa dijadikan pakan ikan sendiri gitu ya. Sebetulnya masih ada hal-hal yang perlu dilakukan apabila teman-teman mengalami banyaknya kematian gitu ya. Tapi kalau memang terlalu banyak dalam satu itu berapa kolam, Bang? Kalau boleh tahu berapa kolam yang banyak matinya? Kalau semua dalam satu kolam populasinya minimal 1 kuintal ya, sayang juga. Memang ada risiko dari usaha ini adalah kerugian ya. Tapi insya Allah kalau kita hadapi dengan ikhlas, dengan sabar, bahwa Tuhan itu selalu menguji kita sesuai dengan kemampuan kita ya. Insya Allah kalau kita dihadapi dengan ikhlas, dengan sabar ya, semuanya akan berlalu dengan happy ending ya. Nanti mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh Bang Mahfudz gitu ya, nanti akan mendapatkan penggantian dari Tuhan yang Maha Kuasa ini, penggantian yang lebih baik ya. Itu anggap aja sebagai ujian ya, ujian buat kita sendiri dan sebagai pelajaran buat nanti kepada Bang Mahfudz sendiri, kepada teman-teman semua ya, pelajaran buat kita harus selalu waspada gitu ya, seperti itu. Dan ini juga saya lagi was-was juga sih kalau misalkan cuaca sering hujan, tapi alhamdulillahnya kalau misalkan cuaca hujan sih nggak terlalu berpengaruh ya. Ya memang yang berpengaruh adalah dari sisi udaranya ya, gitu. Dari untuk makanya harus benar-benar harus punya ini ya, punya genset sendiri ya. Oke guys, kita perkenalkan dulu. Sekarang saya mau memberikan pakan ikan ya. Saya pakan ikannya sekali lagi yang baru datang, yang baru hadir, pakan ikannya terbuat dari pakan alternatif ya guys. Nah, nih saya berikan ya. Ini pakan alternatifnya ini terdiri dari tepung beras, kemudian ada bekatul dan juga pelet ikan ya. Nah, komposisinya adalah tepung beras 2,5 kg, minggu sekali ditingkatkan, berarti kalau 2 minggu sekali nanti tepung beras 5 kg, kemudian bekatul 5 kg, dan juga nanti peletnya 5 kg. Kalau ini saya bikinnya setengahnya ya, jadi tepung beras 2,5 kg, kemudian bekatul 2,5 kg, ditambah pelet juga 2,5 kg. Itu komposisinya ataupun kandungan proteinnya kalau saya hitung itu kemarin tuh dari campuran pelet, bekatul dan juga tepung beras itu sebanyak 15%. Dan saya rasa cukup ya. Untuk 15% itu untuk pakan ikan nila gitu ya.
Jadi pakan ikan nila itu 15 hingga 25%-an lah ya untuk pakan ikan untuk proteinnya. Untuk ikan nila. Beda lagi dengan untuk lele. Kalau lele harus ditambah lagi proteinnya ya. Nah, protein tersebut bisa diambil dari tepung ikan. Cuman kemarin dari tokonya saya nggak ada yang jualan tepung ikan, sehingga saya pakai pelet gitu ya. Karena pelet pun ada tepung ikannya, ada berasnya juga, ada juga ini. Dan peletnya saya pakai pelet lele ya. Jadi proteinnya cukup tinggi gitu ya. Nah, teman-teman, dan tidak lupa ya, saya ini kalau misalnya pakai pakan alternatif, tetap untuk vitamin ikannya itu saya pakai Blue Core dari Max Oil ya. Untuk tambahan vitaminnya supaya ikan-ikan tambah lahap dan juga ikan-ikan selalu sehat dan cepat besar ya. Dan ini Blue Core Max Oil ini mengandung antimikroba, kemudian ada omega 3, omega 6, 9 dan DHA, ada asam amino dan juga vitamin A, E dan K ya. Ini selalu rutin saya pakai di pakan alternatif. Dan alhamdulillah hasilnya dengan memakai Blue Core Max Oil ini nafsu makan ikan meningkat, kemudian pembesaran ikan juga ada hasilnya ya. Nah, untuk pemakaiannya ini adalah untuk pakan apabila kita menggunakan pakan 1 kg cukup menggunakan Max Oil 2 ml saja ataupun setara dengan setengah tutup botol ya. Nah, ini bisa dijadikan ditambah air 1/2 liter ya. Nah, teman-teman apabila mau membeli produk yang saya pakai, silakan teman-teman mengklik keranjang yang ada yang saya sematkan ini ya. Ini kayaknya kurang ini ya, guys, sinyalnya kurang ya. Nah guys, untuk harga dari Blue Core Max Oil sendiri, ini harganya adalah kalau kita beli satu 25.000. Jadi kalau teman-teman punya banyak ikan ataupun punya banyak pakan ya, mau dibibis pakai ini, mendingan beli 2 sekalian. Karena kalau misalkan beli yang bandel itu harganya lebih murah ya. Jadi kalau misalkan lebih bandel berharganya belinya 50.000 tapi kita dapat gratis satu, sehingga bisa dapat tiga botol yang berukuran 100 ml. Oke guys, silakan teman-teman coba saja dibeli. Kalau tidak nanti keburu kehabisan ya si barangnya.
Saya sudah rasakan sendiri ya bahwa pakai Blue Core Max Oil ini ikan-ikan saya tambah sehat, tambah lahap, dan pembesarannya cukup signifikan ya. Nah, sekarang kita coba memberikan pakan ya, kita tes, karena selalu memberikan Blue Core Max Oil ini guys. Ini kurang lebih 1,5 kilo ya, jadi cukup untuk memberikan pakan hari ini. Biasanya 1 kilo, sekarang ditingkatkan jadi 1,5 kilo ya. Kita tambahkan sedikit lagi. Jadi memang makin hari kita harus ditingkatkan makanannya ya, karena kalau ikan-ikan kan semakin ke sini makin besar. Kalau semakin besar dia semakin banyak makannya ya. Kalau semakin banyak berarti pakan kita selalu cepat habis. Makanya nanti kita coba membuat pakan alternatifnya, saya tambahkan gitu ya. Oke, kita coba sekarang. Kita coba bersihkan dulu ya untuk ininya supaya lebih estetik. Ya, jangan lupa beli Blue Core Max Oil untuk meningkatkan pertumbuhan pada ikan-ikan yang kita pelihara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun sama ya, dikasih makan sekarang, walaupun populasinya sedikit, tapi kita kasih makan juga yang sedikit ya, tidak terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak nanti akan banyak sisa makanan, sehingga bisa juga nanti menimbulkan kematian pada ikannya ya. Ini pun sama, yang indukan ini tidak terlalu banyak populasinya, sehingga saya kasih makan juga tidak terlalu banyak. Bismillah. Disebarkan oleh aerasi ya, seperti itu. Nah, ini ada yang mengambang-ambangnya, ini yang mengambang-ambang itu pelet ya. Jadi sebetulnya ini pun yang di bawah dimakan dulu. Jadi yang dimakan itu yang di bawah dulu. Nah, ini ada yang masih kecil-kecil karena ada yang tertinggal juga waktu saya ngambil yang kecil-kecil dipindahkan ke yang kolam ini ya. Ada yang masih tertinggal, ya biarkan sajalah, biarkan gede berbaur dengan indukan-indukan, jadi biar bervariasi juga ya, biar seperti alami juga ya.
Kalau mati lampu gimana Bang? Mati lampu ya kita kan menggunakan sinar matahari ya untuk, maksudnya mati listrik ya. Sorry Bang Rey, bercanda ya. Kalau mati listrik, teman-teman, pertama yang dilakukan adalah berdoa supaya listriknya hidup lagi ya. Nah, yang kedua, sudah berdoa, hubungi PLN ya setempat, supaya barangkali ada kendala, apakah mati listriknya akan lama ataupun sebentar. Oh, misalkan sudah menghubungi petugas ataupun PLN, biasa saya menghubungi 123 ya, menghubungi ke nomor 123, supaya kemarin juga pernah ya mati lampu sekitar 6 jam, sekitar 3 jam, sorry, waktu bulan puasa ya. Saya hubungi langsung ke PLN-nya, ternyata ada kendala katanya, karena hujan lebat ya, hujan lebat, dan itu pun langsung diperbaiki, dan itu alhamdulillah tidak sampai lebih dari 3 jam ya. Mati listriknya itu pas buka puasa, dan habis taraweh jam 9-an itu hidup lagi ya. Jam 8-an lah, jam 8, jadi sekitar 2 jam ternyata ya. Jadi itu yang saya lakukan. Nah, apabila listriknya mati selama lebih dari 6 jam, itu yang saya khawatirkan. Apa yang dilakukan apabila listrik mati lebih dari 6 jam? Yang saya lakukan adalah, pertama, kita kuras dulu airnya. Kuras dulu karena apa? Khawatirnya amoniak yang ada di dalam kolam ini tidak terurai akibat bakterinya pasif ya. Bakteri pasif karena udara yang ada di dalam kolam itu tidak ada kan, listrik itu, mesin aeratornya itu dihasilkan dari listrik ya, seperti itu. Itu yang saya lakukan adalah menguras dulu air kolamnya, sehingga amoniak yang ada di tuh nih, kucingnya pun mau menangkap ikan tuh ya, kelaparan dia ini. Saya khawatir ini kucing juga kecemplung karena ini kucing juga kemarin mendapatkan ikan sapu-sapu yang sebesar tangan saya, dapat di kolam ikan yang di dalam rumah ya guys, si kucing ini ya. Tapi lucu juga nih kucing ya. Jadi Bang Rey, itulah yang saya lakukan. Ini ikan nila ya, ikan nila yang saya pelihara adalah ikan nila ya. Ikan nila ada ikan nila merah dan juga ikan nila hitam ya, campur-campur ya. Nah, ikan nila merah. Nah, kalau yang ini saya suka di kolam ini, ikan-ikan mau dikasih makan udah pada nyamperin ya guys. Dan lebih suka lagi, pakan ikan alternatif ini disukai sama ayam juga ya, karena ini berasal dari tepung beras dan juga bekatul, makanya ayam-ayam pun suka ya. Jadi selain ikan, ayam pun suka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya, langsung habis disantapnya sama ikan, lahap banget ya. Berkat dari vitamin Glucormax Oil ya.
Bang, sepil mesin udaranya. Mesin udaranya saya pakai LP200 ya. Untuk semua kolam ini saya pakai LP200. Kalau teman-teman punya modal lagi pakai AMR 500 boleh. Kalau itu airnya amankah Bang dengan pakan itu? Insya Allah aman ya. Alhamdulillah saya pakai pakan ini aman. Jadi tergantung daripada saya membeli. Yang penting kemarin pakannya dibibis dulu pakai probiotik. Kenapa nggak dijadiin pelet Bang? Nah kalau nggak saya ribet lagi kalau dijadiin pelet. Soalnya harus dikeringin dulu kalau mau dijadiin pelet, dan harus ada alat-alat lagi penggiling. Saya kan nggak punya alatnya gitu. Jadi gunakan yang ada, jangan mengada-ngada yang tidak ada. Seperti itu aja lah prinsip saya mah gitu. Jadi gunakan yang ada. Panci untuk mengkukus ya saya pakai panci untuk mengkukus. Kemudian kalau dulu sih ada cetakan sistik ya untuk membuat kue-kue keringan, itu bisa juga. Nah, digiling pakai itu buat mie gitu ya, buat bikin mie-mihan ataupun buat bikin sistik itu bisa. Nah, tapi sekarang sudah nggak ada. Nanti saya coba tanya ke ibu saya, apalagi masih ada nggak ya yang dulu masih. Sekarang kan sudah jarang bikin kue ya. Kalau dulu kan mau lebaran selalu bikin kue ya. Kalau sekarang mah jarang bikin kue. Selalu banyaknya beli aja kuenya ya. Selalu pakai Blue Core Max Oil ya. Untuk tambahan vitaminnya nanti di sini ada antimikroba, ada omega 3, 6, 9, kemudian ada asam amino dan juga vitamin A dan K, A, E dan K ya. Dan ini untuk meningkatkan nafsu makan dan juga pembentukan daging ikan. Jadi silakan teman-teman bagi yang mau beli, saya sudah bisa rasakan sendiri. Dan teman-teman juga menyaksikan sendiri bahwa ikan-ikan sangat lahap memakannya walaupun saya pakai pakan alternatif. Nah, itu ada istri saya yang mau berangkat ya guys. Dia mau minta salam-salaman dulu, kenalin dulu nih. Ya. Salaman dulu biar berkah ya istri sayanya kalau direstui oleh suami. Dan juga nanti suami juga dapat keberkahan, didoain sama istri, usahanya lancar, duitnya banyak gitu ya. Walaupun saya kerja bukan nyari duit ya, tapi biar duit aja yang nyari saya. Tapi kalau dijadiin pelet itu ngambang ya Bang, atau tetap tenggelam. Kalau dijadiin pelet, kalau misalnya peletnya itu ini ya dikeringkan, dijemur ya, nah itu akan ngambang. Dijemur, kalau dijemur akan ngambang. Kalau tidak dijemur, itu kan ada kandungan airnya ya, masih ada kandungan air, nanti akan tidak dimakan sama akan tenggelam. Nah, saya yakin ini dimakan sama ikan ya. Kenapa yakin sama ikan? Jadi saya ngetesnya dulu pakai ini dulu, pakai bola-bola plastik dulu. Jadi biar ngambang si pakan ikannya dibantu sama bola plastik ini.
Nah, dites apabila si bola plastik itu habis, pakan ikan itu habis di dalam bola plastiknya, maka itu dimakan sama ikan. Atau kalau teman-teman nggak punya bola plastik, nah caranya adalah seperti ini ya, teman-teman boleh diairi sedikit ini, dikepal-kepal sedikit ya. Caranya seperti ini, boleh dikepal-kepal sedikit, kemudian kasih air sedikit ya, biar agak sedikit lembek ya. Nah, kemudian teman-teman bisa simpan di dalam pinggir di dindingnya ya, di dinding kolam ini. Seperti ini nih ya. Nah, bisa disimpan di sini ya. Nah, nanti si ikan-ikan akan nyamperin sendiri ya. Tapi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu tinggi ya, biar ikan tidak banyak loncat-loncat ya. Coba kita perhatikan apakah nanti ada yang makan atau enggak ya. Ini diperhatikannya harus dari agak jauh ya. Biasanya kalau ikan-ikan itu agak malu. Jadi seperti itu ya. Ini cuman nanti agak lama di waktu aja ya. Kalau mau membuktikan bahwa ikan-ikan memakan. Nah, ini mungkin agak sedikit malu-malu karena barusan kan dikasih makan ya. Tuh, nanti seperti itu yang ngambang-ngambangnya ya. Yang ngambang-ngambangnya itu ini kan ada bekatul-bekatulnya ya. Ada bekatul-bekatulnya, ada tepung berasnya. Nah, ikan-ikan itu tuh pada ngambang ya di sini tuh. Pada ngambang, dia mengambil makanan yang ada di permukaan. Karena bekatul mengambang nih ya. Kalau ini kan ikannya seneng makan di sini ya. Tuh. Kita coba yang di sini ya. Nih. Ups. Sorry, ini ada yang putus. Ada yang copot ininya ya. Semangat Pak. Iya dong, semangat ya. Jangan lupa di like ya. Tuh, coba ya, lihat ya. Kita coba. Oh, ini udah jam 4. Tuh. Jadi untuk ngetes makanannya bisa seperti ini ya. Tuh. Ikan-ikan pada makanan tuh. Jadi mau ngetes dimakan atau enggaknya ini tuh ya, terbukti sendiri ya. Terbukti sendiri. Jadi silakan para pelajar, para siswa kalau mau belajar untuk budidaya nanti bisa budidaya sendiri ataupun meneruskan kepunyaan orang tua ya. Diharapkan nanti para siswa juga bisa belajar sendiri ataupun belajar dari orang tuanya ataupun belajar dari orang lain ya. Pak, ikan apa aja? Ini ikan nila, ada nila merah, ada nila Bangkok, ada juga nila hitam. Nila hitam ini namanya nila nirwana. Ada juga nila hitam namanya nila gift. Ada juga nila hitam namanya nila ini ya, gesit. Banyak sekali nama-nama nila. Nah, nama-nama nila ini biasanya diciptakan dari ini ya, namanya itu dari si pemprakarsa sendiri ya. Misalkan saya Mubarok Kompang nih, atau Kompang Sumber Rezeki, dia memprakarsai ataupun menciptakan bibit nila yang beda ya, yang berbeda dengan yang lain. Nah,
Nila tersebut bisa dinamai dengan nama sendiri, misalnya nila kompang ataupun nila disingkat kompang sumber rezeki, komsurki, bisa juga dinamai seperti itu ya. Jadi nila nirwana itu juga sama ya, nirwana dia nama orang kalau nggak salah, siapa ya, coba nanti saya sambil Google lagi ya. Nirwana itu pokoknya nama orang ya, ada singkatannya. Kemudian nila gesit, perkawinan dari apa dengan apa gitu ya, bisa juga seperti itu. Nila kekar, nah, kekar itu ada karnya itu Kartosuwiryo apa Karto apa gitu ya, nila kekar itu. Tuh guys ya, ini dimakan sama ikannya ya. Semangat terus Pak, semangat. Kalau misalkan banyak yang like ya, kalau nggak banyak yang like nanti jangan dulu pulang ke rumah ya. Jangan dulu di stop dulu jempolnya sampai menul ya. Ini udah tap-tap layar Pak, masa nggak pulang ke rumah? Bang, itu airnya sampai panen berapa kali diganti? Kalau sampai panen saya nggak diganti ya, paling juga rutinitas kalau misalnya terlalu banyak vlognya, kemudian airnya udah bau, paling bukan diganti. Saya buang dulu sedikit sekitar 10 hingga 20 cm, kemudian ditambah lagi airnya ya. Kalau diganti semua repot nanti ya, repot di airnya, nanti malah juga stres juga ke ikannya ya kalau sering-sering diganti airnya. Jadi ini bukan sistem sirkulasi ya, tapi ini sistemnya sistem bioflow. Nah, kalau sistem sirkulasi itu pun sistem sirkulasi tidak diganti airnya, tapi si airnya berputar terus sehingga airnya tetap bening ya. Kalau ini kan sistemnya bioflow, jadi airnya berada di kolam terus, tapi supaya tidak kehabisan udara, supaya aktif ikan-ikannya, kita kasih aerator. Udah 1K, mau belajar dulu ya. Bye bye. Yeay. Ya udah, semangat belajarnya, tambahin ilmunya, tambahin pengalamannya, dan jangan lupa disiplin ilmu ya. Cuman resikonya guys, kalau misalkan pakai tangan sendiri nanti tangannya agak sedikit bau ya, agak sedikit bau amis. Jadi itu ya teman-teman, yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan tentang pengetahuan tentang ikan nila, tentang pengetahuan tentang budidaya ikan dengan sistem bioflow ya. Bagi teman-teman yang mau belajar bareng, ayo kita belajar bareng. Jangan sampai ketinggalan info. Bagi yang mau budidaya, silakan kita sama-sama ya bergelut di budidaya supaya usaha kita makin berkembang ya.
Oke teman-teman, rupanya ini sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Itu pakannya apa aja Bang, dan harus difermentasi ya? Iya betul, saya pakai pakan alternatif. Sekali lagi saya ungkapkan bahwa ini saya pakai pakan alternatif. Pakan alternatifnya itu terbuat dari tepung beras, kemudian bekatul, dan juga pelet. Nah, perbandingannya adalah 1:1. Nah, kemarin saya bikin tepung beras 2,5 kg, bekatul 2,5 kg, kemudian pelet 2,5 kg. Nah, tepung beras dan bekatul itu saya kukus dahulu ya. Saya kukus terlebih dahulu sampai matang kurang lebih setengah jam. Waktunya setelah dikukus baru dikasih air dingin supaya dingin. Nah, setelah dingin airnya kemudian dikasih airnya setengah dari takaran ya, misalkan itu 5,5 kg, dikasih air dingin sebanyak 2,5 liter. Karena bekatul dan tepung beras itu banyaknya 5 kg, berarti saya kasih air 2,5 liter seperti itu, dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin baru kasih probiotik. Nah, setelah probiotik dikasih pelet 2,5 kg, dan peletnya itu tidak lupa pakai ini ya, pakai Blue Core Max Oil supaya ada tambahan vitaminnya. Dan komposisi dari situ yang dihasilkan proteinnya adalah sekitar 15%. Bekatul 1 dan peletnya 1. Nah, itu yang dihasilkan proteinnya kurang lebih 15%, yaitu yang saya hitung ya, bahkan 15,6666% seperti itu. Nah, setelah itu jadi, barulah difermentasi dahulu. Nah, setelah difermentasi, besoknya baru diaplikasikan ke kolam-kolam ataupun ke pakan ikan. Tuh, demikian yang saya bisa berikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa tersampaikan. Dan ini sudah saya rasakan sendiri. Ikan-ikannya baik-baik saja. Makannya lahap banget. Dan juga ikan-ikannya sehat selalu ya, seperti itu. Dan nanti kita cek pembesarannya ya. Nah, itu setelah pembesarannya hari Sabtu besok, insya Allah saya akan coba menyortir ikan yang besar-besar, dipindahkan khusus yang besar-besar, kemudian nanti yang kecil-kecil khusus yang kecil-kecil, dan nanti akan terlihat panennya akan berapa lama lagi. Mudah-mudahan, mohon doanya ya pemirsa semua, bahwa saya usahanya lancar, ternaknya lancar, kemudian nanti pas waktunya lancar, dan intinya mudah-mudahan kita semua disehatkan selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi seperti itu ya. Apabila tidak dimengerti, mungkin nanti coba aja buka video-video saya, ada yang tentang membuat pakan alternatif ya, seperti itu. Amin Bang. Jadi seperti itu ya Harumichi ya, terima kasih sudah berkomentar, mudah-mudahan manfaat selalu ya. Untuk itu, karena ini sudah jam 8:12 lagi ya, saya saatnya untuk siap-siap mau berangkat ke tempat kerja yang utama. Jadi ini tuh hanya kerjaan sampingan ya, jadi bukan pekerjaan utama. Dan saya live ini bukan untuk mencari cuan ataupun itu mah reward buat saya sendiri ya, dan reward buat teman-teman. Tapi intinya adalah saya pengen memberikan ilmu dan pengalaman saya kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan kepada teman-teman, kepada umum, kepada publik ya, dan juga pengalaman-pengalaman yang saya berikan itu memberikan manfaat. Intinya seperti itu. Oke,
dari situ saya tidak neko-neko lagi ya. Dan nanti kalau misalkan ada teman-teman yang lain yang memberikan like, yang memberikan komentar, yang belanja ke tempat saya, itu adalah reward ya. Itu mah reward buat saya sendiri mungkin ya. Nah, mungkin reward dari aplikasinya ini ya. Untuk itu saya tidak banyak-banyak lagi bicara karena waktu semakin bertambah ya. Jadi saya tidak mengharapkan yang hadir ke sini harus sebelum nanya harus memberikan koin dulu, enggak ya, enggak harus. Silahkan aja kalau mau nanya, kalau enggak ya. Kalau mau nyimak, kalau mau like, silahkan. Saya pokoknya seperti ibu guru dan bapak guru ya. Kalau tugas saya sudah menyampaikan ilmu ya, kalau diterima ya silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Pokoknya kita selalu happy aja ya, selalu happy dan apa ya, selalu berkembang aja ya, berkembang dalam kebaikan ya, berkembang biak dalam kebaikan. Oke, untuk itu saya pamit undur diri, semoga bermanfaat. Intinya yang kedua, saya mohon maaf apabila dalam kata-kata saya, kemudian ada perbuatan-perbuatan saya yang disengaja ataupun tidak disengaja yang bisa menyinggung teman-teman. Dan apabila ada yang kurang-kurang dari saya, mohon dimaafkan. Oke, saya pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan, salam peternakan, salam pertanian, salam budidaya. Bye-bye.